Hai, welcome to Artocles. Berhubung ini merupakan video terakhir di bulan April, maka konsepnya adalah 3 kasus seru. Tapi saya mau mengucapkan selamat liburan dulu ya buat kalian yang masih menikmati tanggal merah sampai besok lusa. Minggu depan udah pada masuk sekolah, jadi banyakin istirahat dulu yang baru pulang dari mudik. Anthony Gonzalez adalah seorang pria berusia 40 tahun yang aslinya berasal dari Meksiko, namun udah lama tinggal dan menetap di Waunakee Residence yang berada di New Jersey, Amerika Serikat. Sebenarnya dulu pernah bekerja sebagai teknisi di perusahaan listrik, namun kemudian resign dan memilih untuk buka usaha bersama saudaranya di bidang penjualan alat konstruksi. Anthony punya 3 orang anak bernama Alicia, Anthony, dan Alexis. Dia terkenal sangat ramah serta suka menolong orang. Tetangga mendeskripsikannya sebagai pribadi yang hobi menyapa dan gak segan membantu warga sekitar jika rumah mereka itu ada kerusakan. Pinter servis-servis dia. Sejak Januari 2018, ternyata salju untuk wilayah New Jersey cukup banyak turun. Bahkan di awal Maret kemudian terjadi badai nor'easter yang bikin listrik dipadamkan selama hampir 2 minggu secara menyeluruh untuk menghindari resiko apapun karena terpaan angin dan salju. Mau nggak mau setiap warga bertahan di rumah mereka dan sekolah pun banyak diliburkan. Palingan kalau punya genset bisa dipakai untuk keperluan yang emang sangat mendesak. Pada Rabu 7 Maret 2018 saat badai mulai reda, Anthony mendapat telepon dari ayahnya yang bernama Anthony Gonzalez Senior. Jadi ini kakek, anak, dan cucunya namanya sama-sama Anthony Gonzalez. Nah, si kakek Anthony nyuruh putranya tersebut untuk datang ke tempatnya besok supaya ngebantuin buat nyekop salju yang ada di halaman rumah. Soalnya numpuk banget, pintu depan mulai terdorong takut kacanya pecah. Lagian supaya dibikin jalur pejalan kaki agar bapaknya bisa keluar rumah. Misalnya mau ke supermarket, saljunya tebel banget, si kakek udah umur 62 dan tenaganya tuh nggak sekuat dulu lagi. Ini disetujui putranya dan janji akan datang besok pagi. Keesokannya, Kamis 8 Maret 2018, Anthony Gonzalez sudah mempersiapkan beberapa alat ke dalam mobilnya, lalu berangkat ke tempat ayahnya pada jam 8.20 pagi ke daerah Franklin Lakes, sekitar 17 km dari kediamannya. Ternyata saat melalui area rute 208, itu jalannya ditutup dengan barikade kerucut, yang artinya emang nggak bisa dilewati. Beberapa orang yang ditemui bilang bahwa karena salju di jalur tersebut masih tebal, dan ada tiang listrik yang ambruk. Namun terlihat ada aja mobil yang keluar masuk jalur tersebut, yang bikin Anthony mikir dia bisa kali lewat situ pelan-pelan. Palingan jarak ke rumah bapaknya dikit lagi, nggak nyampe 20 menitan. Dibanding harus ambil jalur lain yang memutar jauh bisa 3 jam, dan mungkin saljunya numpuk juga di sana. Makanya kemudian dia geser sebagian kerucut supaya kendaraannya bisa lewat. Sama seperti yang dilakukan beberapa mobil lainnya. Nggak sampai 10 menit kemudian, ternyata Anthony melihat sebuah mobil yang bannya terperangkap di salju yang dikendarai oleh seorang wanita. Dia turun untuk bantu ibu-ibu tadi hingga berhasil keluar dan meneruskan perjalanannya pelan-pelan. Sampai sekitar jam 9 pagi, ternyata lelaki itu nggak sadar bahwa di jalanan ada kabel listrik putus yang ujungnya terbuka dengan tegangan tinggi, tergeletak di aspal basah dan langsung menyambar bagian bawah mobilnya. Saat itu seketika, kendaraan tersebut mogok dan Anthony nggak sadar apa yang terjadi. Dia coba starter ulang hingga 2 menit kemudian, terdengar suara ledakan dan mobilnya mendadak terbakar, membentuk bola api besar yang bikin warga sekitar langsung keluar, namun nggak berani untuk mendekati, karena dari jauh aja udah berasa panas banget. Mereka hanya menelpon pemadam yang muncul cukup lama karena emang jalanan yang sulit dilalui. Anthony terjebak dalam mobilnya, bahkan pintunya susah banget untuk dibuka. Dia coba pecahkan kaca namun gak berhasil. Sementara kobaran semakin membara dan asap hitam mengepul tinggi serta melebar. Dia teriak minta tolong namun warga hanya bisa nontonin aja dari teras rumah masing-masing. Sampai ayah 3 anak tersebut meregang nyawa hingga gosong. Bahkan setelah damkar datang pun cukup lama untuk memadamkan apinya. Tentunya ini bikin keluarga sedih mendalam terkhusus ayahnya yang nyesel manggil dia buat nyerok salju. Guru dari anak-anaknya kemudian melakukan penggalangan dana untuk bisa membantu keluarganya yang terbilang hidup serba pas-pasan. Alasan terbesarnya dulu resign dari PLN karena pekerjaannya terlalu beresiko tinggi sementara tubuhnya yang gempal semakin terbatas ruang geraknya. Dagang alat konstruksi juga nggak terlalu laku, makanya ekonomi keluarga bisa dibilang sangat susah. Hingga akhirnya sekarang sang istri yang harus menghidupi keluarga dengan
yang bekerja di supermarket. Tidak ada uang ganti rugi didapatkan keluarga Anthony sebab dianggap kelalaian pria tersebut. Sudah ada larangan jangan memasuki rute 208, tapi dia yang maksa nembus barikade kerucut. Alejandro Cazares adalah seorang pria berusia 23 tahun yang gak memiliki pekerjaan tetap. Dia tinggal di McAllen, Texas, Amerika, dan bersahabat dengan seorang pria berusia 32 tahun bernama Roberto Moreno yang sudah punya 2 anak. Alejandro tinggal bersama pacarnya yang bekerja di toko alat kesehatan, numpang hidup dia, sampai kemudian ceweknya hamil dan anaknya lahir di awal bulan Mei 2019. Ini bikin kekasihnya harus cuti, hingga keuangan mereka tuh bener-bener menipis. Nggak ada pilihan, wajib Alejandro segera cari kerja, buat susu anak dan juga biaya nikah. Makanya kemudian sang sahabat ngajakin ya buat ke daerah Calcasi, Paris yang berada di Louisiana karena ada temennya Roberto yang nawarin kerja. Keduanya pun berangkat ke sana pada hari Rabu 22 Mei 2019 dengan menggunakan mobil pinjaman, yaitu Chevrolet Cruze tahun 2016. Perjalanannya cukup panjang, lebih dari 6 jam, tapi namanya demi cari uang wajib dijabanin. Nyupirnya juga mereka gantian. Nah, untuk mencapai tempat tersebut melalui darat, keduanya harus melewati jembatan sepanjang 52 meter bernama Black Bayou yang membentang di atas Danau Charles. Namun sayangnya setiba di Calcasi, Paris, ada sedikit kendala yang bikin mereka nggak langsung kerja, ada miskomunikasi. Tetap bakalan kerja ya sebagai tukang las, tapi entar 2 bulan lagi. Makanya kemudian mereka disuruh balik dulu ke Texas dan nunggu kontekan aja. Pulangnya sengaja ya keduanya jalan malam supaya bisa sampai tujuan di pagi hari dan menghindari kemacetan juga. Saat perjalanan dan melewati jembatan Black Bayou sekitar jam 2 dini hari, jadi udah masuk ke hari Jumat 24 Mei 2019, tiba-tiba palang tertutup dan dilarang lewat dulu kendaraan apapun karena bagian tengah jembatan akan terangkat untuk memberi jalan pada sebuah kapal ponton yang mau melintas di danau. Ini biasa terjadi di situ. Dalam satu hari bisa 2-3 kali terangkat sampai membentuk sudut hampir 30 derajat. Alejandro yang saat itu menyetir ngeliat kok kapalnya tuh lelet banget jalannya. Masih jauh pun bisa-bisa mereka nunggu 30 menitan. Hal yang sama dipikirkan Roberto hingga kemudian keduanya berinisiatif untuk melompat. Karena situasi sekitar saat itu sepi, segera Roberto turun dari mobil, memaksa buka palang penutup jalur jembatan, lalu masuk lagi ke mobilnya. Menurut saksi mata, kendaraan mereka tuh sempat ya mundur belasan meter untuk ngambil ancang-ancang mau melompat, lalu ngegas dengan kecepatan tinggi. Sayangnya rencana tersebut gagal, mereka menabrak bibir jembatan di seberangnya, dan kemudian mobilnya berputar di udara lalu terjun bebas ke air. Para saksi hanya nelpon polisi tanpa ada yang mau ngebantuin karena kan emang agak gelap juga di danau. Chevrolet tersebut tenggelam tanpa ada tanda-tanda kehidupan setelahnya. Pagi hari sekitar jam 6 baru pencarian menunjukkan hasil. Roberto ditemukan ada di dasar danau sudah tidak bernyawa. Sepertinya dia terlempar keluar dari mobil saat kejadian. Menurut keluarga dirinya kan emang gak bisa berenang. Sementara Alejandro ditemukan dalam Chevrolet juga sudah tidak bernyawa dalam posisi masih menggunakan seatbelt. Menurut polisi, lelaki yang baru jadi ayah selama 3 minggu itu sempat pingsan akibat benturan di kepalanya lalu kehabisan nafas karena tenggelam. Banyak saksi sebenarnya saat kejadian dan tak mengapa nggak ada yang mau terjun buat nolongin mereka. Cuma nelpon polisi yang datangnya pun lambat. Tidak ada pembayaran uang ganti rugi kepada keluarga korban karena mereka yang dianggap melanggar peringatan untuk memasuki jembatan saat palang sudah ditutup. Diana Martirosyan adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pelayan di Diva Nightclub yang berada di kota Yerevan, negara Armenia. Tempat ini terkenal dengan pertunjukan perempuan-perempuan berpakaian minim yang sangat menggoda. Diana memiliki kekasih yang merupakan tentara bernama Abul, namun bertugas di luar kota, tepatnya di Armavir, yang bikin mereka harus berhubungan jarak jauh. Sampai kemudian ayah gadis itu ngerasa bahwa putrinya udah cukup umur untuk kawin. Makanya maksa terus ya supaya Abul pulang dulu, nikahin Diana baru ntar lanjut tugas keluar kota. Namun lelaki tersebut kemudian menghilang gak ada kabar. Mungkin dia belum siap secara mental atau ada alasan lain. Ini yang bikin Diana ragu sama keseriusan Abul. Udah pacaran 8 tahun kok masih bingung menentukan masa depan hubungan mereka. Gak gentle si Abul.
Sampai pada September 2017, akhirnya orang tua Diana menjodohkannya dengan seorang lelaki kenalan mereka bernama Edgar Gorisum yang bekerja bagian quality control perakitan produk elektronik. Anaknya pendiam dan pemalu, bahkan jarang senyum. Tapi dia suka banget sama Diana ya karena emang cantik ya. Sementara awalnya wanita itu masih galau. Dirinya sampai pergi ke kota Armavir buat nyariin Abul. Mau tahu kepastian hubungan mereka. Soalnya kan handphone cowok itu udah nggak aktif. Sedih pasti ya, pacaran bertahun-tahun, long distance. Pas disuruh nikah malah menghilang tanpa jejak. Cewek itu perlu kepastian. Namun tetap nggak ketemu si Abul. Bahkan kemudian temennya yang tentara juga menyampaikan pesan bahwa Abul pengen minta putus. Selama ini kerjaan Diana di klub malam sangat nggak bermoral katanya. Ini bikin gadis itu sedih. Udah 2 tahun kerja begitu kok baru sekarang protesnya. Kalau ngomong dari dulu kan dia pasti mikir-mikir buat jalanin profesinya. Kenapa baru komplain sekarang setelah diajakin nikah? Kenapa nggak larang sejak dulu? Kemarin-marin malah terkesan mendukung. Ini seperti nggak masuk akal bagi Diana sampai mikir mungkin emang Abul udah nggak cinta lagi atau sudah punya gandengan baru. Jadi semua cuma alasan aja yang dibuat-buat supaya hubungan mereka putus. Makanya kemudian dia berdoa minta ditunjukkan jalan hingga akhirnya mau dijodohkan dengan Edgar. Pernikahan mereka diadakan pada Rabu 27 Desember 2017 saat Diana berusia 30 dan suaminya 32 tahun. Nampaknya meskipun tampan dan pemalu, namun Edgar bukan tipe cowok playboy. Dia pun gak melarang istrinya kerja sebagai pelayan di bar. Tapi wanita itu sempat curhat ya pada ibunya dan cerita betapa sang suami sangat pendiam. Kadang bingung mau mulai obrolan dan sulit cari topik percakapan. Ya bisa aja karena mereka kan pengantin baru. Diana kemudian ikut tinggal bersama sang suami di sebuah apartemen di kota Yerevan. Pada Senin 1 Januari 2018 setelah pulang dari rumah orang tuanya buat rayakan tahun baru di apartemen nih, Edgar lanjut minum anggur cukup banyak. Sepertinya dia sengaja lakukan ini supaya punya keberanian untuk ngajakin istrinya berhubungan intim. Mereka udah nikah 5 hari, tapi kayak masih canggung dan belum pernah gituan. Makanya setelah agak mabuk, dia pun mengajak Diana untuk bercumbu. Kurang jelas bagaimana kejadian di kamar itu, namun Edgar punya poppers dan ngajak sang istri pakai benda tersebut. Buat yang kurang tahu, ini semacam liquid yang mampu meningkatkan gairah dengan cara dihirup berulang-ulang. Namun kalau belum terbiasa katanya bisa ngasih efek pusing. Ini juga yang dialami oleh Diana. Sempat mengeluh sakit kepala, namun hasratnya makin menggebu, makanya dilanjutin terus. Kala bermesraan tersebut, mereka melakukan sebuah posisi di mana Diana tiduran terlentang di pinggir kasur, sementara sang suami berdiri di dekatnya. Si Edgar dihap sama dia. Adegan ini berlangsung beberapa menit, hingga kemudian dalam keadaan setengah mabuk, lelaki itu ngerasa kok istrinya agak terdiam, tapi diteruskan sama dia beberapa menit lagi. Baru dia sadar, Diana nampak terkulai lemas kayak lagi pingsan. Ini yang membuatnya panik, lalu berpakaian dan membawa tubuh istrinya ke klinik terdekat. Sayangnya dokter menyatakan bahwa wanita itu sudah pergi untuk selamanya karena kehabisan nafas. Menurut polisi yang menangani kasus ini, sebenarnya Diana sempat pusing dan pingsan akibat liquid yang dihirupnya. Nah, karena mulutnya dipenuhi oleh anus suaminya yang besar dan posisinya kan telentang, jadi dia nggak bisa teriak, nggak bisa juga mengeluarkan dari mulutnya karena ditekan terus. Ini yang dipercaya menutup tenggorokannya hingga kehabisan nafas dan kehilangan nyawa. Agak aneh memang, namun Edgar juga nggak bisa disalahkan karena dia kondisinya agak mabuk. Lelaki itu terbebas dari segala tuntutan, meski orang tua Diana menyudutkannya supaya dipenjara. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kejadian akibat ceroboh tadi yang paling bikin kepala kita ikutan pusing? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih.